Selamat datang di Puji Rahayu Channel. Ayo kita belajar tata tertib dalam keluarga. Sebelum masuk kelas, tetap melakukan pemeriksaan masker dan memakai hand sanitizer. Selanjutnya, kita mulai dengan kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pintar-pintar semua. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Mantul. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, sebelum berdoa kita menyanyikan lagu Ibu Jari. Jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis coklat cincin, jari kelingking terkecil. Ini satu, ini dua, ini tiga, empat, lima. Kedua tangan disatukan, kita siap berdoa. Bagus. Ayo, siapa yang hari ini berani untuk memimpin berdoa? Silakan tunjuk kata. Oke, Mbak Nada. Silakan Mbak Nada. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai materi aturan di Sekolah. hari ini kita akan membahas materi tentang aturan di Rumah. Oke. Nah, tata tertib adalah aturan yang harus dilaksanakan dan harus ditaati. Nah, anak-anak, tata tertib itu tidak hanya ada di rumah maupun di sekolah, namun ada di masyarakat. Selanjutnya, kita menuju pada kegiatan inti pembelajaran. Setelah kita berdoa, Ibu akan membagikan materi tentang hari ini. Asyira Fiani Citra Lestari. Oke. Nabila Fauzia Pangestu.
Fauzana Hesti, Fatia Nida, terus Aufa dan Aura. Nih. Oke, Masya Allah semuanya berangkat. Alhamdulillah semua sehat. Nah anak-anak, karena kita hari ini akan mempelajari tata tertib di rumah, ayo siapa yang tahu mengenai tata tertib? Apa itu tata tertib? Ayo siapa yang berani silakan unjuk atap. Oke, gimana dah? Tata tertib merupakan Yang keras? aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pintar. Jadi tata tertib itu adalah aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, apabila tata tertib tidak dipatuhi, itu akan mendapatkan apa anak-anak? Hukuman atau sanksi. Pintar. Nah, coba siapa yang berani untuk membacakan mengenai contoh tata tertib di rumah dan manfaat menerapkannya? Ayo siapa dulu? Oke, Asira terlebih dahulu. Tata tertib merupakan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan, tidak kecuali di rumah. Tata tertib memiliki fungsi dan manfaat agar hidup lebih tertib, teratur, dan disiplin. Ayo yang lain menyimak, nanti tak suruh membaca Terhadap ya. peraturan. Melaksanakan tata tertib tidak hanya dilakukan di rumah saja, tetapi juga dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Tata tertib di rumah dibuat oleh orang tua dan dilaksanakan oleh anggota keluarga lainnya yang bertujuan untuk mendidik anak supaya mandiri, melatih anak untuk hidup disiplin, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan rumah. Oke, ayo silakan Mbak Nida untuk melanjutkan. Tata tertib di rumah umumnya tidak tertulis. Apabila di rumah tidak ada aturan, maka suasana rumah akan kacau dan anggota keluarga dapat bertindak semaunya. Dengan suasana kacau, anggota keluarga akan merasakan dampaknya, seperti anak tidak bisa belajar dengan baik dan tenang, dan prestasi anak menurun. Maka dari itu tata tertib di rumah penting untuk diterapkan. Oke, silakan Mbak Nada untuk melanjutkan. Yang keras. Adapun contoh tata tertib di rumah yang dan cara menerapkannya pada anak adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan rumah. Aturan ini dapat diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil supaya anak-anak terbiasa menjaga dan memelihara kebersihan serta merasa nyaman tinggal di rumah. 2. Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur dapat melatih anak-anak supaya disiplin akan tanggung jawabnya setelah bangun tidur, serta dapat mengajarkan anak akan pentingnya kerapian kamar bagi kenyamanan anak. 3. Makan dengan tertib. Mengajarkan tata tertib ketika makan kepada anak seperti mengajarkan aturan makan sendiri dapat membuat anak terbiasa makan secara tertib tanpa memerlukan bantuan orang lain untuk makan. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang Mbak Aufa untuk melanjutkan nomor 4. Biasakan anak dengan bangun tidur tepat waktu dapat membuat anak lebih disiplin terhadap waktu yang digunakan serta dapat menjaga kesehatan fisik dan mental. Bagus. Ayo sekarang nomor 5 dibaca bareng-bareng yang keras. 5. Membereskan mainan setelah bermain dapat melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan membuat anak terbiasa dalam menjaga kebersihan rumah. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi, setiap rumah itu memiliki aturan
dan tata tertibnya sendiri yang dibuat oleh ayah atau ibu. Nah, aturan itu dibuat agar bertujuan apa? Agar hidup lebih tertib, teratur, dan disiplin terhadap peraturan. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Tata Tertib di Rumah. 1, 2, 3. Ayo semua kita belajar tata tertib di rumah. Tata tertib itu harus dipatuhi. Apabila dilanggar dapat hukuman. Nah, karena tata tertib itu jika dilanggar akan mendapat Hukuman. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Tata tertib itu dibuat pada saat apa saja? Pagi hari, terus Siang hari, sore hari, malam hari. Pintar. Sekarang coba sebutkan tata tertib pada saat pagi hari di rumah Mbak Asira apa saja contohnya? Rapikan tempat tidur. Iya, terus sholat subuh? Sholat subuh. Sholat subuh. Selanjutnya, jika mau berangkat ke sekolah, mandi terlebih dahulu. Mandi sendiri atau dimandikan? Sendiri. Mandi sendiri, udah gede soalnya ya. Sarapan. Sarapan. Terus Berangkat sekolah. berangkat sekolah. Kalau mau berangkat sekolah, pamitan dulu Kepada orang tua. kepada orang tua. Oke. Nah, tata tertib di rumah kalian ini, anak-anak, itu tidak semuanya itu sama, namun hampir mirip. Nah, kalau di saat siang hari, tata tertib di rumah Mbak Aufa apa? Setelah pulang sekolah? Setelah pulang sekolah mengerjakan PR. Oh, PR. Selanjutnya, Terus tidur siang. itu siang. Sholat duhur? Sholat duhur bangun tidur. Sholat duhur bangun tidur. Main nggak? Makan siang? Nggak main? Oke. Siang. Cukup? Mandi. Oh, terus mandi. Mandinya siang hari berarti? Makan terus minum putih. Oh, minum Jam putih. 3 Jam 3 mandi. Kalau di rumahnya Mbak Nada, tata tertib di sore hari apa saja biasanya? mandi. Mandi sore, terus Menyirami tanaman. menyirami tanaman. Sholat asar? Sholat asar. Ngaji nggak? Ngajinya jam berapa? Sekitar jam 3 atau jam 4. Oke. Nah, selanjutnya tata tertib di rumahnya Mbak siapa yang belum ya? Mbak Nida. Kalau malam hari apa biasanya? Malam hari belajar nggak? Belajar. Belajar terus ngaji Iqra ya? Sholat. Sholat maghrib, sholat isya, terus main HP dulu nggak? Ayo, siapa yang suka main HP? Ayo, Asira kalau main HP jam Kadang-kadang. berapa? Siang atau sore? Kadang sore, kadang malam. Oh, kadang Habis malam. belajar. Kalau main HP biasanya berapa jam? 2 jam? 2 jam atau 1 jam? Satu. Oh, 1. Oke, anak-anak, karena kita telah membahas materi tentang tata tertib di rumah, apakah ada yang mengantuk? Saya. Mengantuk? Oke, kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, Tetap nggak 2, semangat. 3. Tepuk semangat. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran untuk memudahkan pembelajaran. Anak-anak, ibu memiliki sebuah permainan yang ibu kemas di dalam tas ini. Ini adalah tas misteri. Nah, ini adalah tas misteri yang di dalamnya itu ada materi tentang apa materi hari ini? Tata tertib di rumah. Di sini ada mengenai Saya mau yang pagi hari, Bu. Iya, nanti ya. Aturan tata tertib di rumah saat pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari.
di sini ada box yang berisi mengenai gambar-gambar aturan di rumah. Nah, kalian nanti mencocokkan mana yang merupakan aktivitas pada saat pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah, di belakang sini Ada itu PPKN. ada angka-angka. Nah, setiap angkanya ini memiliki soal tentang materi tata tertib di rumah. Kalian nanti akan memilih setiap angka dan nanti ibu akan membacakan mengenai soal tata tertib tersebut. Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Ayo siapa yang Paham, Bu Ai. Oke. Paham, Bu Ai. Aktivitas di sini itu ada beberapa gambar. Itu ada beberapa gambar tata tertib di rumah. Nah, ayo siapa yang berani maju ke depan untuk mengelompokkan mana yang termasuk tata tertib pagi, siang, sore, dan malam. Sweet untuk Alfa dan Nasi. Aku dulu. Oke, kalian berdua satu kelompok. Satu kelompok Aku dua. udah ya, Dan Kak. ada Nida sama Nabila ya. Oke, yuk kelompok siapa dulu yang maju ke depan? Wah, kelompok yang ada terlebih dahulu. Aku. Ayo, Ayo maju. ayo maju ke depan. Aku yang kelompok ini. Nanti ya, sabar. Nah, coba dikelompokkan. Aku kelompok Duduk. kelompok itu. Duduk. Nah, duduk semua, duduk. Congkok. Nah. Ini lagi. Oke. Ayo sini dulu. Oke. Siap. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Nada. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nada. Nah, ini ada aktivitas di pagi hari. Contohnya menggosok gigi. Siapa yang setuju dengan kelompoknya Mbak Nada? Silakan angkat tangan. Mbak Ufa, pagi hari nggak menggosok gigi? Nah, oke. Bilang pagi hari gosok gigi? Hah? Iya dong. Oh, oke. Gigi mana? Bagus, semua sikat gigi di pagi hari. Nah, anak-anak, siapa yang tahu sehari menggosok gigi minimal berapa kali? Berapa? Aku 4. Siang sore malam. Nggak boleh keseringan menggosok gigi karena bisa merusak enzim yang ada di Udah 3. mulut. Berapa Mbak Nada? 2. 2 pagi dan malam sebelum Lu sore tidur. enggak? Aku jam 12 sama Mama. Oh iya, boleh. Sore juga boleh, tapi jangan terlalu keseringan menggosok Gigi. Iya, Aku Gigi. pagi sore malam. ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya aktivitas pagi hari beribadah. Sholat. Siapa yang setuju? Oke. Sholat sehari minimal berapa kali? 5. Jangan 5. 5 kali. Apa saja? Pintar. Siapa yang sholatnya bolong-bolong? Ayo unjuk tangan, ayo yang jujur. Oke, nggak apa-apa. Karena masih tahap belajar. Tapi kalau bisa, sholatnya jangan bolong-bolong ya. Karena Allah menyukai atau mencintai orang yang taat beribadah. Selanjutnya aktivitas pagi hari. Menyapu halaman. Ayo siapa yang sering menyapu halaman? Kadang-kadang. Wah, semuanya. Kadang-kadang. Selanjutnya bangun pagi. Siapa yang suka bangun pagi? Bangun Aku pagi. jam 4. Sholat subuh. Aku jam 5. Jam 4. Aku jam 3. Jam 3. Kalau puasa aku jam 3. Jam 3 apa kalau puasa berarti sahur. Oke, ini nggak ada yang bangun kesiangan? Ada alarm. Nggak ada, soalnya sekolah. Selanjutnya aktivitas siang hari mencuci piring. Siapa yang pernah memecahkan piring saat mencuci?
tidak pernah membereskan? Adik saya. Adiknya Mbak Aufa. Adik saya. Adiknya Mbak Sira. Selanjutnya, oh Nida, Mbak Nida. Beda lagi kalau habis mainan itu harus dibereskan. Supaya apa? Beresin apa beresin? Bersih. Beresin juga nggak apa-apa. Apa Mbak Nada? Tapi saya diminum ya. Tapi jarang, iya nggak apa-apa. Soalnya kalau mainannya nggak diberesin itu mainannya bisa apa? Hilang. Ayo. Ya, Maaf, saya izin mau minum Iya. terlebih dahulu. Oke, lanjutnya aktivitas siang hari Sore. mengaji. Siapa yang mengaji? Saya, Bu. Semuanya mengaji, pintar. Siapa yang sudah bisa membaca Iqra? Iqra. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Oke. Siapa yang Aku dapat 4, 2 juz lagi. Ayo ibu tanya, siapa yang hafal surah Al-Asr? Wal Asri. Wah, hafal semua karena itu doa apa? Doa sebelum pulang sekolah, pintar. Selanjutnya, aktivitas di malam hari. Mematikan lampu. Siapa yang sering mematikan lampu? Mbak Nabila, semuanya. Mbak Asyira nggak pernah mematikan lampu? Nggak pernah ya? Aku kalau tidur lampunya nggak dimatiin. Oh, kenapa nggak dimatiin? Takut? Karena ada apa lebah? Tapi nggak apa-apa kalau nggak dimatiin itu terserah. Karena kalau lampunya dimatiin nggak bisa tidur. Oh iya juga ada yang kayak itu. Tapi Biasa. contohnya gini, misalnya lampu sudah siang hari berarti harus Nyalakan. dimatikan karena bisa memboroskan listrik. Kita harus belajar hemat sejak kecil. Sejak dini. Aktivitas malam hari selanjutnya belajar. Siapa yang belajar? Oke, berarti setuju ya dengan aktivitasnya kelompoknya Mbak Nada. Siapa yang suka belajar tapi main HP? Ayo, yang main HP kalau belajar Mbak Nada sama Mbak Nabila. Berarti kalau misalnya belajar itu harus, oh Mbak Nida juga. Kalau sedang belajar itu harus fokus sama pelajaran. Ibu atau bapak membolehkan main HP jam berapa? Kadang siang, kadang malam. Biasanya siang. Jam 1 pulang sekolah. Oh, jam 1. Kadang aku juga pulang sekolah. Berarti kalau misalnya belajar boleh main HP enggak? Enggak. Enggak, karena apa? Ilmunya tidak terserap dengan baik. Yang PPKN belum. Yang PPKN belum, sebentar. Ayo kita mulai yang PPKN. Sendiri-sendiri ya? Dari Mbak Asira dulu. Mau nomor berapa? 8. 8. Oke, 8. Nomor 8. Coba ambil. Buka. Nah, dibaca. Yang keras. Untuk apa peraturan dibuat? Untuk apa peraturan dibuat? Agar apa? Agar tadi yang itu materi agar ayo siapa yang bisa bantu? Disiplin. Berarti apa? Aku jawab disiplin. Berarti aturan dibuat untuk belajar, hidup, Disiplin. dan Tertib. pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Asira. Yeay. Selanjutnya, ya siapa yang berani unjuk tangan? Oke. Ketua. Mbak Ada? Mau nomor berapa? 7. Nomor 7 silakan. Nah. Namanya buat Yang apa keras sih, yang Mbak baca. Ayu? Nyanyikan lagu tata tertib di rumah. Nah, tata tertib di rumahnya nih yang barusan. Ayo siapa yang bisa nyanyi tata tertib di rumah? Oke, yuk. Ayo semua kita belajar. Sambil tepuk. Belajar tata tertib di rumah. Tata tertib itu harus dipatuhi. Apabila dilanggar dapat hukuman. Oke, ayo Mbak Nada nyanyi sendiri. Udah hafal belum?
Belum? Ya udah, nanti dihafalkan lagi di rumah supaya apa? Tata tertib itu harus ditaati. Karena jika tidak ditaati dapat hukuman. Oke, selanjutnya siapa? Di tangan. Oke, Saya Bapak. lagi. Tadi di sini loh. Nomor 5. Oke, ambil satu. Yang keras yang baca. Apa yang terjadi jika melanggar peraturan di rumah? Apa yang akan terjadi? Mendapat hukuman dan sanksi. Nah, Mbak Ufa udah pernah itu belum melanggar peraturan di rumah? Belum? Pintar. Berarti Mbak Ufa contoh anak yang disiplin. Tepuk tangan untuk Mbak Ufa. Yeay. Selanjutnya Mbak siapa yang berani? Mau nomor berapa? 3. Oke. Yang keras yang baca. Siapa yang membuat aturan di rumah? Siapa yang membuat aturan di rumah? Ibu atau ayah. Pinter, ayah atau ibu. Siapa yang mau lagi? Saya. Oke, Mbak Ufa dulu. Terima kasih ya Mbak Nida. Oke, nomor berapa yang belum? 6. Bagaimana aturan di rumahmu dapat Pada saat makan? Nah, pada saat makan aturannya gimana? Berdoa. Berdoa, Mencuci tangan. mencuci tangan. Berdoa tadi udah. Nah, Boleh berbicara. nah, udah? Udah, oke. Ada mau tambahan lagi nggak? Oke. Aku dulu. Nada dulu. Tinggal 3 loh. Tinggal 3 loh. Nomor berapa? 10. Oke. Ya, Mbak Bila, Oke. Mbak Bila sama Tante Lino. Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah sampai sore hari? Nah, biasanya pulang sekolah sampai sore hari biasanya ngapain? Pulang sekolah main HP. Main HP. Ganti baju. Oh, ganti baju terlebih dahulu. Main Terus HP. main HP. Kadang-kadang tidur. Tidur siang. Ngaji. Ngaji sore hari ya? Mandi nggak? Mandi. Oh, mandi. Kirain sore hari ngajinya nggak mandi. Udah? Oke. Terima kasih anak-anak. Ibu juga ada sebuah video tentang tata tertib di rumah. Anak-anak diberikan video pembelajaran tentang tata tertib di rumah dan ditonton secara berkelompok. Nah, anak-anak, ini adalah aturan tata tertib di rumah Beni dari pagi hingga sebelum tidur. Nah, tata tertib di rumah Beni dan rumah kalian prioritas itu hampir sama dari bangun tidur hingga sebelum tidur. Sebelum tidur biasanya menggosok gigi. Oke, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Yang terakhir adalah kegiatan penutup pembelajaran. Nah, anak-anak, sekian materi tata tertib di rumah pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang apa judulnya? Protokol kesehatan. Kesehatan. Karena pada saat musim COVID-19, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan orang lain. Ayo bersama-sama menyanyikan lagu protokol kesehatan dengan tepuk tangan. Apakah sudah siap? Sudah. Apakah masih semangat? Semangat. Tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang protokol kesehatan. 1, 2, 3. Kawan semua biasakan cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Pakai masker dan juga jaga jarak. Hindari kerumunan, selalu cuci
mencuci tangan sebelum makan dan juga setelahnya. Saat keluar rumah ataupun pegang barang, jangan lupa maskermu, tutup hidung dan mulut, bersin dan juga batuk, jangan sembarangan. Yuk semua ikuti protokol kesehatan, jaga diri kita dan semuanya. Jaga diri kita dan semuanya. Hore. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berkemas terlebih dahulu. Ayo berkemas. Ya, di bawah. Materinya di bawah ya anak-anak. Iya Bu Ai. Oke, apakah sudah siap anak-anak? Sudah. Sebelum kita pulang, Ibu akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu sebelum berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ibu cari kunjung, cari teman yang tegas, cari manis pakai cincin, cari keriting terkecil. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Kedua tangan disatukan, kita siap berdoa. Terima kasih. Siapa yang berani untuk memimpin doa gerakan unjuk kata? Oke, silakan Mbak Asira. Selamat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asrin al-insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian telah semangat sekali untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Hayo Mbak Asira. Besok lagi ketika berdoa tidak boleh berbicara ya. Harus khusyuk. Oke? Nah, sebelum pulang, siapa yang berani menyebutkan 3 aturan di rumah pada saat makan? Oke. Makan tidak boleh berbicara. Ya. Sebelum makan cuci tangan. Berdoa sebelum. Oke, silakan Mbak Ufa boleh pulang. Jangan lupa maskernya dipakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk yang lain, siapa yang paling cepat mengangkat tangan itu boleh pulang. Sebutkan 3 aturan sebelum belajar. Mbak Nida dulu. Sebelum belajar biasanya berdoa terlebih dahulu. Terus belajar boleh mainan HP tidak? Tidak, berarti tidak boleh main HP. Yang terakhir, kita berdoa setelah belajar. Oke, Mbak Nida boleh pulang. Jangan lupa maskernya dipakai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang tahu apa itu tata tertib? Ada. Tata tertib adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditaati. Apabila tidak ditaati? Akan mendapat hukuman atau sanksi. Oke, sip, bagus. Silakan Mbak Nada boleh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira, mengapa aturan atau tata tertib harus diterapkan
supaya apa? Supaya belajar lebih nyaman, Iya, lebih nyaman, tertib dan tertib dan disiplin. oke, boleh pulang Mbak Asira.